Terbitnya Permen 56 ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat yang ada di sini. Masyarakat dilarang untuk mengeluarkan benih lobster, dilarang untuk menangkap di wilayah NKRI. Kegiatan benih lobster sebelum ada Permen tahun 2015, masyarakat seputaran Pantai Gerupuk ini saya rasa hidupnya lumayan makmur kalau bisa dibilangnya. Karena apa? Benih-benih lobster yang ditangkap pada waktu resmi, perekonomian masyarakat ini sangat terbantu. Anak-anak bisa kuliah, keluar daerah, anak-anak bisa sekolah pondok pesantren, dan daya beli masyarakat yang ada di seputaran sini sangat-sangat bagus dan sangat tinggi. Kita melakukan upaya-upaya seperti menggaungkan untuk mencabut permen yang diterbitkan waktu Bu Susi Pujiastuti tersebut. Masyarakat menginginkan ada solusi dari pemerintah waktu mengeluarkan permen tahun 2015. Tapi kita sebagai masyarakat tidak pernah didengar. Karena apa? Katanya masyarakat itu kalau menangkap benih merusak lingkungan. Padahal untuk penangkapan benih lobster secara alami di sini tidak ada dampak lingkungan yang tercemar. Nah, dibilang untuk penangkapan benih lobster ini akan punah, tidak mungkin punah sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang benih lobster itu masih melimpah ruah di Indonesia ini. Karena apa? Kalau benih lobster itu tidak ditangkap sama nelayan, otomatis benih lobster yang kecil-kecil itu akan dimakan sama ikan-ikan yang lebih besar. Tidak ada salahnya masyarakat yang ada di pesisir ini memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini untuk dijadikan kemakmuran rakyat sendiri. Saya melihat kepentingan masyarakat yang selama ini hidupnya tergantung oleh makan dari nangkepin benih lobster. Ini yang saya mau hidupkan. Berdasarkan hasil kesimpulan dari setiap pertemuan, jajak pendapat, dengar pendapat kepada seluruh pelaku usaha, muncullah Permen nomor 12 ini. Harus diakui bahwa banyak masyarakat yang hidupnya selama ini tergantung dari menangkap benih lobster. Ada yang tiba-tiba membudidayakan, tapi ada juga yang tiba-tiba menjual untuk diekspor. Saya nggak mau lagi ada kriminalisasi di negeri kita yang sudah merdeka ini bagi orang yang ingin menikmati sumber daya alam. Tentunya kami ingin mengatur ini supaya diatur sehingga mereka yang berhak ini bisa menikmati sumber daya alam secara merdeka tanpa harus merusak. Berdasarkan hasil kesimpulan dari setiap pertemuan, jajak pendapat, dengar pendapat kepada seluruh pelaku usaha, muncullah Permen nomor 12 ini. Nah, Permen nomor 12 ini semangatnya adalah membudidayakan lobster yang ada di alam. Kemudian pada saat tertentu, setelah besar, setelah mereka mampu kita lepaskan lagi ke alam, mereka wajib mengembalikan 2% daripada lobster yang mereka ambil dari alam. Ditambah ada devisa yang muncul. Apa? Dengan budidaya ini kita akan menikmati nilai tambahnya. Pasar lobster menjadi target sasaran kita. Dalam melakukan kebijakan saya nggak pernah mau bersembunyi di balik krisis. Ini akan menimbulkan multiplier effect baru. Nah, ada yang mempertanyakan, kita mengekspor, kenapa asalnya dengan ekspor? Posisi budidaya kan tidak semuanya 100% yang lobster yang ada di alam bisa dibudidaya. Dengan penataan lingkungan yang baik, berbasis lingkungan, masyarakatnya tertata, target akhirnya adalah devisa negara. Sebelumnya pasti lapangan pekerjaan muncul, padat karya,
ada pasar di luar, ya kasih saja. Sambil bertahap, pasar di luar ini kita ajak masuk ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Keputusan yang saya ambil adalah sesuai dengan ketentuan, dan saya siap kalau memang ada yang ingin memberikan masukan, tambahan atau koreksi terhadap kebijakan yang kami lakukan ini. Permen 12 tahun 2020 merupakan wujud perhatian besar dari Bapak Edi Prabowo kepada nasib para nelayan di Indonesia. Kebijakan ini dapat menciptakan stimulus ekonomi bagi para nelayan kalangan bawah sehingga akan menggerakkan perekonomian secara meluas. Saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, Bapak Edi Prabowo senantiasa memperhatikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat nelayan di Indonesia. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dibukanya atau diberlakukannya Permen 12 nomor 12 tahun 2020. Kami hidup pesisir laut, maka kami berjaya di laut. Permen ini sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat nelayan pesisir. Kami dan keluarga kami bisa tertolong untuk tetap hidup, bertahan hidup sebagai nelayan lobster. Permen ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami bersama-sama para nelayan masyarakat Sumur Ujung Kulon mengucapkan terima kasih. Sukses selalu.